Benar saja, di boncengan sepedanya itu nampak kuntilanak gosong itu. Dia dengan jelas melihat wajah dari kuntilanak tersebut dan dia seperti mengenali siapa wajah itu. Pak, minta tolong lepasin susuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi dan lagi ketemu dengan cerita Mbah Jono. Konten yang akan berbagi kisah-kisah nyata seputar dunia mistis. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Terima kasih yang kemarin ikut komen-komen di video aku. Karena komenan jenengan itu aku jadi semangat untuk membuat konten-konten horor selanjutnya. Seperti pada malam hari ini, saya akan mencoba membawakan sebuah cerita yang dikirim ke email redaksi dari tim cerita Mbah Jono dengan judul Arwah Mantan PSK Menangis dan Gentayangan Akibat Semasa Hidupnya Memakai Susuk. Bagaimana ceritanya? Tonton channel ini terus. Jreng 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 tak jreng jreng. Opening bukan Barongsai. Oh, barongsai. Oh, jreng tak jreng jreng openingnya jreng. barongsai. Di kisah ini saya akan menceritakan kisah seorang perempuan dari Jawa Tengah, tepatnya daerah Petarukan. Desanya terpaksa saya samarkan karena nama dan tempat itu saya samarkan semua untuk menjaga privasi yang ada di dalam cerita ini. Si Susi ini tinggal sendirian setelah orang tuanya itu meninggal. Karena dia tinggal sendirian dan pola hidupnya pengen bebas, nggak mau tercibir oleh masyarakat sekitar, dijualah rumah dari peninggalan orang tuanya tersebut. Ketika rumahnya laku, Susi hijrahlah ke kota Semarang dengan bekal duit dari penjualan rumah tersebut. Di Semarang dia nggak punya siapa-siapa, impian dia hanyalah dia pengen tinggal di kota. Pakai duit itu pergi ke Semarang membuat usaha atau apa untuk bertahan hidup di sana, rencananya seperti itu. Tapi hayalan tinggallah hayalan, impian tinggallah impian. Perbekalan duit yang hasil dari jual rumah Susi ini ternyata makin lama makin menipis ketika di Semarang tersebut. Tapi kerjaan juga tak kunjung datang kepadanya. Dia ngontrak di komplek kontrakan dan di kanan kirinya banyak pekerja, cuman Susi aja yang nganggur. Lama-kelamaan duit dari hasil rumah itu makin menipis. Dia makin bingung. Akhirnya dia ngobrol lah sama tetangga kontrakan yang memang kalau malam dia pergi, pagi pulang, istilahnya kerja malam. Dia penasaran, "Mbak, bisa nggak sih aku ikut kerja?" "Mbaknya yakin mau ikut kerja saya?" kata mbak tetangga kontrakannya ini. "Yakinlah, duit aku udah mau habis, aku mau pulang kemana, rumah aku udah dijual," ceritanya seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Susi ikutlah dengan temennya ini kerja malam. Dan ternyata apa kerjaannya? Dia menjadi salah satu PSK di klub malam yang nggak terlalu besar, istilahnya warung remang-remang. Karena parasnya Susi yang nggak begitu cantik dan dia dari kampung, belum dapat polesan lah istilahnya. Di warung itu dia selalu sepi oleh tamu, beda sama yang lain. Hampir tiap malam malah dia ketika berangkat sore pulang pagi dia nggak melayani tamu sama sekali. Istilahnya kurang menarik, kalah saing lah sama teman-temannya. Suatu malam ketika teman-temannya lagi asik menerima tamu, dia duduk di depan deket tukang nasi goreng. Jadi di depan warung remang-remangnya itu ada mangkal salah satu nasi goreng. Dia duduk di situ memesan nasi goreng. Mukanya nampak murung.
Penjual nasi goreng pun ternyata malam itu lagi sepi. Akhirnya mereka ngobrol lah. Susi curhat ke tukang nasi goreng tentang dirinya yang jarang menerima tamu. Nasi goreng pun mengasih saran ke Susi, Mbak, pasang susuk aja, teman-teman Mbak aja pasang susuk itu makanya pada ramai, kata tukang nasi goreng kepada Susi. Susi pun sedikit berpikir dan mengiyakan apa yang diucapkan oleh tukang nasi goreng. Membenarkan, oh iya, aku kan sama si Mirna cantikan aku, kenapa dia lebih laris? Dia memikirkan itu. Dan akhirnya atas ucapan dari tukang nasi goreng itu, dia makin penasaran dan menanyakan di mana alamat orang yang bisa memasang susuk. Pikir Susi. Akhirnya tukang nasi goreng itu, karena memang sudah bukan rahasia umum lagi, tukang nasi goreng itu biasa mengantarkan para PSK yang ada di situ untuk memasang susuk. Janjianlah mereka berdua dengan kesepakatan nanti dikasih upah tukang nasi gorengnya. Berangkatlah mereka berdua menuju ke tempat paranormal yang dimaksud. Tanpa basa-basi lagi karena memang tukang nasi gorengnya sudah kenal sama mbahnya. Mbah, bawa pasien, bawa pasien istilahnya. Dapat persenan ini. Dapat persenan tukang nasi goreng. Iya. Suruh masuk. Nah, Susi masuklah. Mbah, aku gini mbah, aku tuh kerja malam. Parasku juga nggak jelek-jelek banget. Tapi kok aku jarang terima tamu. Sedangkan teman-temanku itu kayaknya laris itu. Terus, lah iya teman-temanmu itu ya langgananku. Jelas begitu, kata mbahnya. Mendengar penjelasan dari mbahnya seperti itu, Susi makin tertarik. Walah, aku nggak boleh kalah nih sama teman-temanku. Kemarin aku kalah 1 langkah nih, mereka pasang susuk, aku nggak. Nah, yaudah mbah, teman-temanku itu pasang susuk biasanya di mana mbah? Oh ya macam-macam. Ada yang di bibir supaya omongannya dipercaya. Ada yang di mata supaya kedipanmu itu menarik lawan jenismu. Ada yang di payudara, ada yang di pantat. Jelas mbahnya. Susi yang merasa punya duit, hasil dari jual rumah itu belum habis, dia langsung tertantang dan langsung percaya sama mbah itu. Mbah, aku mau pasang yang paling bagus, mbah. Oh, yang paling bagus intan. Di sini ada jenis emas, perak, intan. Oh, aku pilih intan, mbah. Maharnya berapa aku bayar. Mau pasang berapa biji? Bagusnya berapa, mbak? Ya bagusnya di mana tempat semuanya dipasang biar ketertarikan orang itu ya dari manapun kamu terlihat menarik. Sempurna. Nah, akhirnya pasanglah si Susi ini susuk di berbagai tempat. Di mata, di bibir, di hidung, payudara dan pantat. Sebelum memasang itu semua, si mbahnya memberikan semacam syarat, pantangan-pantangan yang ada di susuk itu. Susi, susuk ini bukan susuk abadi, bukan sekedar kamu memasang susuk terus selamanya kamu bakalan cantik. Enggak, ada yang namanya umur, tapi itu bisa dia siasati oleh keampuhan dari susuk ini. Jadi penuaannya itu bisa dia siasati. Susi penasaran. Akhirnya dia nembang, sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Nah, setelah Susi menyanyi, dia makin penasaran. Oke mbah, nggak apa-apa mbah, pantangannya apa dan yang membuat aku tetap awet muda itu apa? Si mbah pun menjawab, Susi, kamu jangan sekali-kali makan sate langsung dari tusuknya. Kalau bisa diambil dulu dagingnya baru dimakan. Ketika kamu makan sate dengan cara melalui tusuknya, satu persatu keampuhan dari susuk itu akan menghilang. Itu yang pertama. Yang kedua, mbah, yang kedua, semakin kamu banyak berhubungan dengan laki-laki, kamu akan semakin terlihat cantik. Jadi perbanyaklah kamu bergaul sama laki-laki. Oh gitu ya mbah. Ya sok wibawa. Mbahnya sok wibawa. Setelah semuanya beres, syarat-syaratnya pun disetujui oleh Susi termasuk mahar dan lain-lain, mereka pulanglah.
Malam itu Susi nggak langsung pergi mangkal karena terlalu mencolok. Ketika dia langsung mangkal dan langsung rame, dia menutupinya dengan ngomong ke teman-temannya kalau hari ini aku off dulu karena aku mau ke salon dan sedikit belanja baju-baju baru. Jelas Susi. Hari itu benar apa yang dikatakan Susi. Susi akhirnya ke salon, beli baju-baju baru, walaupun sebenarnya perubahannya nggak signifikan kalau tanpa bantuan Susuk. Hari kedua dia mangkal. Bener apa yang dikata Mbah itu. Kalau malam itu adalah gelap, kalau siang terang. Bener kan Mbahnya? Bener lah. Iya. Intermezzo. Jadi Susi hari kedua itu berangkat. Pelanggan-pelanggan, ini pelanggan-pelanggan yang biasanya mampir ke tempat Mirna, ada yang ke tempat Dewi, ada Siska dan lain-lain banyak. Semuanya hampir laki-laki pengunjung warung remang-remang tersebut berpaling melihat Susi. Karena Susi kebetulan jalan lewat depannya. Nah, ini karena memang Susi malam itu begitu cantik dan begitu menarik. Hampir semua laki-laki pengen malam itu bersama Susi. Terenyuh, termewel. Dan kejadian itu awalnya dianggap biasa sama teman-teman seprofesinya Susi. Ya mungkin habis dari salon kelihatan cantik dan lain-lain. Malam itu Susi jadi primadona di warung remang-remang itu. Nah karena mungkin laki-laki yang gak kebagian terpaksa lari ke Mirna, lari ke Dewi dan lain-lain. Tapi yang jadi prioritas laki-laki itu tetap memperhatikan si Susi ini. Lambat laun, malam demi malam, hari demi hari, minggu demi minggu, Susi menjadi primadona di warung remang-remang tersebut. Semakin banyak dia menerima tamu, kecantikannya semakin terlihat, auranya semakin keluar, wajahnya semakin kelihatan awet muda. Karena benar apa yang dikatakan oleh Mbah, semakin banyak kamu bergaul dengan laki-laki, maka auramu akan semakin keluar. Nah, dari situlah mulai nih, tragedi-tragedi satu persatu mulai terjadi. Sebut saja namanya Om Bram. Om Bram ini sudah mempunyai istri. Dia tergila-gila sekali sama Susi. Hampir semua kebutuhan Susi dia yang nyukupi. Suatu ketika Bram ini dibuntutin oleh istrinya. Di warung remang-remang, ternyata Om Bram mampir. Ketika sedang berduaan dengan Susi inilah, istri dari Susi ini langsung mergoki dan mendamprat Susi. Berkelahilah mereka di situ. Pelakor kamu tahu nggak sih Bram itu suami saya? Ya iyalah, si Bram suaminya, masa anaknya kan udah tua. Susi bercanda. Ternyata humoris juga ya Susi ya? Humoris. Nah, Om Bram ini bukan kejadian yang pertama kali. Sebelumnya sudah, akhirnya hampir seminggu sekali itu ada istri-istri dari suami-suami yang hilap dan menggoda Susi pada berdatangan ke tempat kafe remang-remang itu. Istilahnya kafe remang-remang itu jadi nggak nyaman karena sering sekali terjadi perkelahian gara-gara si Susi ini, gara-gara lakinya terpikat oleh kecantikannya Susi. Pemilik warung remang-remang itu pun akhirnya ngambil sikap, siap gerak. Dia memakai sikap siap, hormat gerak. Hormat gerak. Bukan. Dia akhirnya menentukan sikap dan mengeluarkan Susi. Daripada warung usahanya ini nggak berjalan, daripada para istri-istri hidung belang ini terus berdatangan untuk mendamprat dia dan terjadi keributan membuat ketidaknyamanan para pengunjung lain, dia memilih memecat Susi. Dipecatlah Susi. Saudari Susi, ini pesangon. Padahal PSK masa nggak pakai pesangon orang lah ya? Enggak. Susi diberhentikan dari warung remang-remang tersebut. Susi bingung mau kemana lagi. Sedangkan relasi dia belum banyak untuk bekerja lagi di tempat warung remang-remang. Dia memilih tinggal di kontrakan lagi, sesekali datang tamu laki-laki yang ia kontak dari WhatsApp. Sekarang dia semacam open BO di kontrakannya. Karena kontrakan itu juga bukan kontrakan bebas.
Aktivitas Susi ini lama-lama tercium oleh yang punya kontrakan. Dan singkat cerita, Susi ini juga diusir dari kontrakannya karena membuka praktek ilegal prostitusi prostitusi karena membuka praktek prostitusi. Akhirnya Susi ini diusir lah. Dia kebingungan membawa barang yang begitu banyak. Dia menuju ke hotel, istirahat di hotel karena sadar biaya hotel nggak murah. Dia memikirkan bagaimana kalau dia pulang kampung lagi. Tapi kalau pulang kampung, di rumah udah nggak punya rumah. Apa aku pulang kampung aja apa ya? Di kampung kan kontrakan lebih murah. Aku kan sekarang cantik, pasti banyak laki-laki kampung, juragan-juragan padi yang nanti bakal terpikat sama aku. Pikir Susi seperti itu. Akhirnya Susi pun memutuskan untuk pulang kampung. Pertama ditemui saudaranya dari ibunya itu. Bi, aku mau kontrak rumah di kampung ini. Ada nggak ya, Bi? Bibinya yang dulu sempat melarang dia menjual rumah. Karena bagaimanapun rumah adalah tujuan akhir untuk dia pulang sebelum ke liang lahat. Merasa kesal dan kesal-kesalnya saudara itu ada nggak teganya. Kamu sih dibilangin jangan dijual, rumahnya malah dijual. Itu ada tuh rumahnya si Harno, katanya minta 2 juta setahun. Mendengar harga yang cocok, akhirnya Susi pun mengontrak. Kebetulan rumah Harno ini persis di pinggir jalan. Semacam jalan yang menuju ke kampungnya. Jadi dia bisa bersantai di terasnya sambil melihat lalu lalang warga yang di situ. Sasaran dia adalah laki-laki yang berduitan. Kontrak, juragan-juragan ngontraklah dia di rumah. Setiap pagi dia duduk di teras dengan cantiknya. Susi itu kalau kita gambarkan hidungnya mancung, berkulit putih, bibirnya tipis, cantik lah pinggulnya, aduhai. Tanpa susuk pun sebenarnya dia udah menarik. Hanya saja yang pertama itu kalah saing sama teman-temannya. Setiap pagi duduk di situ dia. Ketika ada cowok lewat, dia ramah sekali, Mas, berangkat kerja. Begitu menengok ke arah Susi, Susinya nggak ada. Karena dia nengoknya salah, harusnya ke kanan. Oh, ini Susi. Salah nengok. Salah nengok. Salah nengok. Jadi horor. Jadi begitu melihat Susi, seolah-olah ada daya pikat tersendiri. Wow, matanya langsung lob. Kayak ada perperannya itu yang wow, cantik sekali ya. Nah, dari aktivitas itulah si Susi juga mulai pelan-pelan kayak membuka tamu. Banyak banget laki-laki yang pengen deket dengan Susi. Dari kedekatan laki-laki itulah dia akhirnya bisa menutupi biaya hidupnya lagi. Dia memanfaatkan laki-laki hidung belang yang datang ke tempatnya. Minta apa, TV dikasih. Minta, misalkan hari ini ada tamu namanya siapalah, Yanto. Dengan basa-basinya dan lain-lain dia dapatlah TV. Kemudian tamu berikutnya basa-basi minta kipas angin. Sehingga rumahnya komplit. Tak hanya itu, bukan hanya laki-laki single saja yang mampir ke tempat itu, bahkan malah kebanyakan suami orang yang kerap kali mampir ke rumahnya si Susi ini. Akhirnya aktivitas Susi di kampung tersebut pun tercium oleh ibu-ibu yang merasa nggak seneng karena suaminya kerap mampir ke rumahnya. Banyak banget mereka nggak terima. Hampir saja Susi diusir dari kampung tersebut. Tapi karena belum ada kesaksian menyaksikan sendiri, mereka belum berani untuk melapor ke kelurahan. Hingga kecurigaan itu pun ternyata dialami oleh istri sekdes tersebut. Dia menyusun rencana ketika suaminya yang beralasan mau ngurus KTP dan lain-lain menuju ke rumahnya Susi, dia menghimpun masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan kehadiran Susi. Jadi suami atau sekdes ketika lagi masuk ke rumahnya Susi, tiba-tiba digerebeklah mereka, bang, oleh warga yang dikumpulkan oleh istrinya sendiri. Susi, pokoknya hampir diarak massa di situ.
karena melakukan perbuatan mesum dengan sekretaris desa. Warga banyak yang berteriak untuk mengusir saudari Susi ini. Usir dari kampung ini, usir, turunkan sembako. Kami mahasiswa. Oh, di kampanye. Oh, bukan demo itu ya? Demo. Oh, bukan demo. Ini demo Susi ya? Iya, demo Susi. Dan kejadian itu makin memanas. Semua barang-barang Susi itu dibuang dari rumah kontrakannya itu. Dan yang punya kontrakan itu pun sampai mengusir. Dia malu rumahnya ditempatin PSK macam dia, wanita murahan istilahnya. Ketika lagi diusir itulah muncul seorang pahlawan buat Susi. Ada seorang pemuda berusia 28-an tahun, namanya itu kita sebut saja Ratmo. Dia adalah pedagang keliling sayuran. Dia berteriak melarang warga untuk mengusirnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, jangan main hakim sendiri. Kalau memang Mbak Susi ini, manggilnya Mbak karena Susi ini lebih tua. Susi itu usianya sekitar 31 tahunan, sedangkan Ratmo itu baru 28-an. Kalau memang Mbak Susi ini meresahkan ibu-ibu semua karena kelakuannya, saya yang tanggung jawab. Saya siap menikahi Susi ini. Semua warga kaget. Apa yang dimaksud oleh Ratmo ini? Ratmo itu terkenal warga itu orangnya sangat ramah, rajin ibadah. Kok bisa, kok mau-maunya nolong seorang Susi yang namanya sendiri sudah jelek di kampung itu? Susi pun awalnya menolak karena dia harus menikahi tukang sayur. Sasaran dia itu orang-orang kaya. Tapi Susi nggak ada pilihan lain. Seperti pilihan yang ada di TTS. Oh, TTS. Kan ada pilihan lain kalau TTS. Iya. Nah, kalau ini nggak ada pilihan lain dia. Iya. Pilihannya adalah dia menikah dengan Ratmo tapi bisa tetap tinggal di situ. Malah sekarang sudah nggak ngontrak, dia bisa tinggal serumah dengan Ratmo, atau nggak menikah dengan Ratmo tapi diusir warga. Akhirnya dia memilih untuk menikahlah dengan Ratmo. Awalnya ibu-ibu situ juga menyayangkan sikap Ratmo. Susi pakai dinikahin. Dia mah sekalinya telembuk mah tetap telembuk, sekalinya PSK ya tetap nakal lah, istilahnya seperti itu. Nah, tapi Ratmo karena memang diam-diam menyukai si Susi ini, dia udah segala resikonya ditanggung sama dia. Kita ceritakan dulu siapa ini Ratmo. Ratmo adalah pedagang sayur. Di situ cuma tinggal berdua bersama adiknya, yaitu Siti. Dia dari keluarga pas-pasan. Ratmo kesehariannya dagang, sedangkan Siti itu buruh harian lepas. Kayak sering membantu ibu-ibu yang bikin kue. Pokoknya kedua anak ini rajin lah. Mereka sangat akur lah, kakak beradik. Nggak punya siapa-siapa, sholatnya rajin. Itu kita ceritakan dari sisi Ratmonya. Akhirnya menikahlah mereka. Anggapan ketika Susi ini akan berubah ketika dinikahi oleh Ratmo yang rajin ibadah, tinggal bersama adiknya Ratmo, Siti juga yang rajin ibadah, dia ikutan akan jadi berubah. Ternyata salah. Kalau salah disilang. Kayak pelajaran. Ketika dia sudah berumah tangga dengan Ratmo, ternyata Ratmo ini justru dimanfaatkan. Dia tidak pernah merasakan namanya tidur bareng bersama Ratmo. Dia menolak. Dia hanya dinikahi terus tidurnya masing-masing. Bahkan adiknya Siti itu juga diperalat dan dijadikan pembantu oleh si Susi ini. Hampir cucian kotornya dia yang melakukannya. Tapi Ratmo di situ pun masih sabar untuk menghadapi Susi. Mungkin suatu saat dia akan berubah. Kita sabarin aja dulu. Nah, fatalnya lagi, kan ketika pagi-pagi itu rumah si Ratmo sepi karena Ratmo harus berjualan keliling sayur, dan adiknya Siti ini juga tiap paginya keluar karena beraktivitas seperti membantu dan lain-lain. Intinya keluar kerja lah. Susi ini tinggal sendirian di rumahnya. Dia malah menerima tamu di rumahnya Ratmo. Dan dia sering banget mengajak laki-laki lain untuk main ke rumahnya Ratmo tersebut. Istilahnya dia menerima tamu lagi di situ.
Kejadian ini dipergoki langsung oleh Siti yang kebetulan waktu itu dia pulang cepet. Susi kaget melihat adik iparnya itu pulang cepet. Siti mau melaporkan ke kakaknya, hanya saja diancam langsung oleh Susi, awas saja ya. Kamu kalau cerita ke Mas Ratmo aku ceraikan, dia itu sangat cinta sama aku. Nanti dia gila, kamu mau punya kakak gila. Mendengar ancaman itu, karena Siti begitu sayang sama kakaknya Ratmo, dia pun nggak bercerita. Tak terasa usia perkawinan antara Ratmo dan Susi itu menginjak 8 bulan. Dan di usia perkawinan itu, keluarga itu dikejutkan dengan salah satu kejadian. Ya, Susi terlihat muntah-muntah di kamar mandi. Seperti ciri-ciri orang sedang hamil. Padahal Ratmo belum pernah tidur sama sekali bersama si Susi ini. Ratmo yang memang pulang dagang, dengan hasil dagangannya itu akhirnya membawa Susi dengan sabarnya untuk menuju ke klinik. Diperiksalah di sana oleh salah satu dokter yang ada di klinik tersebut dan dinyatakan bahwa Susi ini sedang hamil 2 bulan. Spontan saja Ratmo merasa kaget dan sedikit kecewa. Susi juga merasa terpukul, dia malu sama Ratmo. Walaupun selama ini sebenarnya Ratmo sudah mendengar dari bisik-bisik tetangga kalau si Susi ini sering memasukkan laki-laki lain ke rumahnya. Tapi di situ dia tetap sabar dan tanggung jawab terhadap Susi. Dia bakal mengakui anaknya Susi ini sebagai anaknya. Dia bertanya kepada si Susi ini, siapa sebenarnya bapak dari anak yang ia kandung. Susi pun bingung untuk menunjukkan siapa bapaknya, karena memang banyak banget laki-laki yang ia tiduri. Untuk menepis cemoohan dari warga, si Ratmo ini bercerita kalau istrinya itu sedang hamil dan itu adalah anak dia. Dari kejadian itu sikap Susi kali ini berubah. Dia lebih jadi sosok yang pendiam dan tidak menerima tamu lagi. Bahkan ke adiknya ini, si Siti, adik iparnya, dia sekarang sudah mau membantu seperti menyuci dan lain-lain. Ketika Ratmo pulang dagang pun dia menyambut, membuatkan kopi dan membereskan dagangan-dagangan dari Ratmo. Dia seperti sudah berubah di situ. Dan semakin lama usia kandungan si Susi ini semakin membesar. Perubahan pada wajah Susi pun mulai menua. Benar apa yang dikatakan oleh mbahnya dulu, untuk mempertahankan kecantikannya dia harus tidur dengan banyak laki-laki sebagai syaratnya untuk mempertahankan awet mudanya. Karena Susi berubah, mukanya pun ikut berubah. Dia mulai terlihat tua. Tapi Ratmo dengan sabar tetap memperlakukan si Susi itu dengan baik. Hingga suatu waktu ketika Ratmo sedang berjualan seperti biasa, adiknya Siti sedang ke ladang karena membantu tetangganya yang sedang panen. Susi mau nggak mau memasak sendiri, padahal usia kandungannya sedang membesar. Ketika sedang masak ditinggal mandi. Dan setelah mandi, dia mendapati kompornya sedang terbakar besar. Karena panik, dia menyiramkan minyak yang ada di dekat kompor tersebut. Boom! Apinya tambah membesar, menyiram dan membakar tubuh Susi. Teriakannya tidak terdengar warga pada saat itu, karena memang posisi rumahnya agak jauh dan banyakkan warga sedang aktivitas di ladang. Tolong, tolong! Susi kebakaran beserta kompornya yang meledak karena kesalahannya sendiri. Ketika asap sudah mulai keluar dari rumah, barulah warga menyadari kalau terjadi kebakaran di rumahnya si Ratmo itu. Karena memang jaraknya dari Blangwir terlalu jauh, pertolongan warga hanya sekenanya memakai ember-ember. Singkat cerita, rumah itulah terbakar ludes dengan Susinya yang sedang hamil. Susi dan anaknya ditemuin warga ketika kebakaran sudah mulai padam, tergeletak kosong. Bayinya
sudah keluar. Mungkin karena Susi ketika kebakaran tadi kejatuhan kayu yang dari atap gentengnya sehingga memaksa bayinya keluar dan bayinya pun ikut gosong. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Susi dan anaknya meninggal. Ratmo yang mendapati kabar itu pulang menangis. Warga menenangkan, sabar Mo, sabar. Gerobak sayur aku di mana? Dia masih mikirin gerobak sayur. Ratmo terpukul habis. Siti yang dari awal kurang menerima kehadiran Susi pun ternyata ketika Susi meninggal dia ikut bersedih. Mbak Susi, panenku belum kelar, kenapa mati? Nunggu aku kelar dulu. Mikirin panen. Kok mikirin panen? Intermezzo. Akhirnya dimakamkanlah jenazah Susi ini bersama warga dan beserta bayinya dikuburkan dalam satu kuburan. Dari kejadian itu akhirnya warga pada bersimpati kepada Ratmo. Rumah Ratmo yang kebakaran dibangun ulang oleh warga dengan cara gotong royong dan dapat bantuan dari desa. Singkat cerita, kembali lagi lah rumah Ratmo walaupun masih banyak kekurangan dan Ratmo masih bisa tinggal di situ bersama Siti. Kepergian Susi menjadi pukulan buat Ratmo. Ratmo terlihat bersedih. Tapi karena adiknya si Siti menguatkan, si Ratmo pun akhirnya mengikhlaskan kepergian si Susi. Suatu ketika ada warga yang lembur mencetak bata, karena memang di kampung itu tuh macam-macam profesinya, ada yang bikin batu bata, ada yang bertani dan lain-lain. Ketika Bapak Sugeng sedang lembur untuk membuat batu bata, dia dikejutkan oleh suara tangisan bayi. Pak Sugeng kaget, tapi dipikir, sudahlah, mungkin bayi tetangga. Ketika suara bayi itu terhenti, dia mendengar tangisan pilu dari seorang ibu-ibu. Pak, tolong aku. Sekali dia mendengar, dia masih belum percaya. Sampai-sampai dia berhenti dari aktivitasnya dan dengan jelas dia mendengar, Pak, tolong aku. Seketika itu juga Pak Sugeng lari menuju tempatnya janda, ke rumahnya. Seketika itu Pak Sugeng langsung lari membeli rokok. Enggak ya? Enggak. Lagi takut ya? Lagi takut. Oh ya. Pulang ke rumahnya, ketemu istri, anaknya. Pak Sugeng langsung pulang menuju ke rumahnya, dan di rumahnya anak serta istrinya kaget. Kenapa Bapak lari? Aku mendengar suara seperti minta tolong. Awalnya bayi nangis, lama-kelamaan ada semacam suara yang minta tolong. Padahal itu di kebun loh Bu. Udah jangan dipikirin, udah istirahat. Akhirnya istirahatlah dia. Itu baru kejadian yang dialami Pak Sugeng. Hari berikutnya, Ibu Lis adalah pedagang lotek. Gado-gado, kayak gado-gado yang jualannya di depan rumahnya. Malam itu selesai dagang, ketika dia sedang tidur, seperti biasa ketika mau tidur dia menghitung keuntungannya dan yang buat belanja buat besok mana. Dan dia mencari-cari dompetnya, ternyata dompetnya nggak ada. Apa iya dompet aku masih ketinggalan di warung yang tempat dia jualan gado-gado tersebut? Tapi perasaan udah dimasukin ya. Akhirnya dia mengambil sarung, keluarlah menuju ke tempat dia yang jualan depan rumahnya, nggak jauh dari situ. Dia mencari-cari. Ketika sedang mencari-cari dompet itulah dia mendengar tangisan bayi lagi seperti yang dialami oleh Bapak Sugeng. Tapi nggak dihiraukan oleh Ibu Lis. Semakin lama tangisan bayi itu semakin hilang. Dia pun mulai tenang. Dia mencari lagi dompetnya. Hingga dikejutkan dia dengan bau seperti daging gosong. Terus dia mendengar suara, Bu, minta tolong. Awalnya masih samar suaranya. Ibu Lis ini kebetulan berani orangnya.
Dia terus mencari dompetnya karena memang harus buat belanja besok pagi. Terdengar lagi, Ibu Lis nyari apa? Aku lagi nyari dompet, tolong jangan diganggu. Sambil dia mencari-cari dompetnya. Bu, boleh minta tolong? Karena kalimat tolong itulah baru Ibu Lis menengok ke arah suara tersebut. Ketika dilihat, jreng, di situ ada sosok kuntilanak dengan muka seram dan berbaju hitam seperti baju gosong. Bu, minta tolong. Baru disinilah Ibu Lis merasa takut dan dia langsung lari ke dalam rumah. Dia nemuin, ada apa Bu? Ada Bu? Ada kuntilanak kosong. Ada kuntilanak kosong. Kuntilanak kosong. Kuntilanak kosong. Akhirnya ditenangkanlah oleh suaminya serta ibunya. Mereka itu dari kejadian itu akhirnya nggak bisa tidur sampai azan subuh berkumandang, barulah mereka bisa tidur. Pagi harinya Ibu Lis terpaksa nggak bisa jualan karena dompetnya pertama nggak ditemuin dan dia jatuh sakit. Banyak warga yang mau membeli gado-gadonya kaget, Ibu Lis kenapa nggak jualan? Ibu sakit. Sakit kenapa? Diceritakanlah ke warga kalau dia semalam bertemu dengan kuntilanak kosong. Ciri-cirinya ya ada tangisan bayi, terus ada suara minta tolong. Nah ini klop lah dengan apa yang dialami oleh Sugeng. Gosip itu akhirnya merebak ke kampung tersebut dan menjadi kayak seperti teror buat warganya. Sekarang yang biasanya jam 9 malam masih ramai orang keluar rumah, sekarang menjadi sepi. Mereka takut ketemu dengan kuntilanak kosong tersebut. Karena ternyata bukan hanya Pak Sugeng dan Bu Lis, ada beberapa orang yang sebelumnya juga pernah melihat sosok itu. Puncaknya, ini ada sosok bapak-bapak namanya Ponario. Dia itu orangnya bisa dibilang nggak percaya dengan hal begituan. Malam itu Ponario gabut. Jam 9 malam, dia mau keluar hendak memancing di kali dekat rumahnya. Ya elon lah, apa kayak parit lah yang dekat rumah. Dia berangkat jam 9 memakai sepeda kebunnya. Begitu nyampe sana ternyata nggak ada siapa-siapa, akhirnya mancing sendiri. Plung. Nah, karena bunyinya plung ternyata itu bukan umpan. Pak Ponario mancing sambil berak. Plung. Kan boleh ya mancing sambil berak. Oh iya, berarti mancing sambil berak nikmat sekali ya. Nah, plung ya. Nah, 1 jam 2 jam dia tidak mendapatkan ikan sama sekali. Akhirnya dia memutuskanlah untuk pulang. Ketika di perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba sepeda yang ia naiki sendiri menjadi berat, seperti dia memboncengkan seseorang. Dia tidak gubris karena memang suasananya sudah hampir tengah malam. Dia terus mengayuh sepedanya dengan keberatan itu. Di tengah-tengah perjalanan itulah dia mendengar suara bayi. Noret, noret. Bayi kodok. Bayi kodok kan ada. Tapi bayi manusia ini. Ini bayi kodok dulu baru bayi manusia. Bayi kodok dulu. Setelah bayi kodok hilang baru bayi manusia. Nah, dia mendengar suara itu. Dia akhirnya merumuskan apa iya yang menjadi gosip-gosip warga setempat. Nah, setelah itu, setelah mendengar tangisan bayi, dia mendengar suara rintihan seperti apa yang dialami oleh Bapak Sugeng, Ibu Lis. Pak, minta tolong, Pak, minta tolong. Dia berhentilah dari sepedanya. Dia mencoba mengecek apa yang menjadi berat di sepedanya itu dan dari mana sumber suara itu. Benar saja, ketika Bapak Sugeng turun, dia jatuh, terprosok. Iya kan, kan. Akhirnya bangkit lagi. Benar saja, di boncengan sepedanya itu nampak kuntilanak kosong itu. Dia dengan jelas melihat wajah dari kuntilanak tersebut dan dia seperti mengenali siapa wajah itu. Pak, minta tolong, lepasin susuk saya. Dengan jelas dan gamblang Bapak Ponario melihat dan mendengar suara itu. Susi,
Susi saking takutnya akhirnya Ponario lari meninggalkan sepedanya. Dia langsung mendobrak pintu, tapi dia terjatuh. Mau, karena pintunya nggak ditutup, ngapain didobrak? Akhirnya terjengkang ya. Akhirnya terjengkang. Keluarga yang ada di situ pun kaget. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Aku melihat setannya Susi. Dia jadi kuntilanak gosong. Dia minta susuknya dilepas. Cerita Ponario sama keluarganya. Singkat cerita Ponario itu pun akhirnya merebak. Dan nyampelah ke telinga Ratmo. Ratmo juga nggak terkejut karena memang rumor setan atau kuntilanak gosong itu memang sudah merebak di kampungnya. Akhirnya Ratmo dan Pak Ponario berinisiatif dengan warga yang lain untuk memecahkan masalah ini. Dan kebetulan di situ juga ada salah satu seorang ustadz yang memang bisa membaca ini. Bu, bisa membaca sih? Bisa membaca Ya pokoknya bisa lah. doa. Bisa doa. Akhirnya berembuk dengan Pak Ratmo, Pak Ustadz, dan beberapa warga untuk melakukan siskambling. Mereka memilih di tempat dekat rumahnya Ratmo yang memang sering banget Susi berada di situ. Nah, malam itu mereka akhirnya siskambling, ada yang main catur, ada yang main gitaran dan lain-lain. Sampai jam 2 pagi mereka ternyata tidak menemukan apa-apa. Mereka akhirnya karena ngantuk beres-beres lah, mereka hendak pulang ke rumahnya. Ketika sedang beres-beres itulah semua warga yang ikut siskambling itu dikejutkan dengan suara bayi. Kukuruyu. Itu ayam. Ini sekarang bayinya ayam. Oh, bayi Baru bayi manusia. Oh. Semuanya langsung saling melihat dan langsung terbengong. Ketika mereka ketakutan itu hendak lari, untungnya ada Pak Ustadz yang melarang mereka. Jangan dulu pulang, kita selesaikan saja malam ini semuanya. Nah, mendengar atau ditenangkan oleh Pak Ustadz ini, akhirnya mereka pun dengan berani. Dan benar saja kuntilanak gosong itu nongol di seberang mereka. Dan semuanya melihat. Pak, tolong lepaskan susuk saya. Ratmo dengan berani berinteraksi dengan kuntilanak tersebut. Susi, alam kita sudah beda. Kamu jangan begini, kamu pulanglah ke alammu. Aku sedih loh melihat kamu begini. Aku nangis. Dengan kepergianmu saja aku sudah belajar untuk ikhlas. Dan Susi pun menjawab, smash. Kok Ternyata Susi Susanti itu kan pemain bulu tangkis. Susi pun menjawab, Mas Ratmo, maafin Susi, tolong lepasin susuk saya. Ratmo kemudian menjawab, Susi, aku minta tolong ya. Setelah semua susukmu kita lepas, kamu tenanglah di alam sana. Nah, akhirnya Pak Ustadz pun menyambangi atau mendekati kuntilanak itu. Dia mengeluarkan tasbihnya seperti membaca sesuatu. Ketika membaca sesuatu itu dan menempelkan tasbihnya ke kening Susi, kayak ada cahaya keluar dari keningnya. Kemudian ditempelkan lagi ke bibirnya, ada kayak cahaya lagi keluar dari bibirnya. Hampir seluruh tubuh terdeteksi susuk-susuk yang pernah dipasang oleh Susi dibuang oleh Ustadz tersebut. Kuntilanak gosong ini atau jelmaan Susi ini pun berteriak kesakitan. Wah, wah, wah. Ada yang penasaran, kenapa? Kesetrum. Kuntilanaknya kesetrum. Emang ada setrum? Nginjak kabel. Oh, nginjak kabel. Jadi ketika dicabut susuk itu kayak merasa kesakitan. Setelah semuanya selesai, Susi pun berpamitan. Aku memang sudah meninggal, tapi anakku masih hidup dan akan mencari bapaknya. Mungkinkah bapaknya salah satu yang nonton video ini atau kameramennya? Bukan. Oh, bukan. Bukan lah. Jadi Susi memang bilang begitu. Aku memang sudah meninggal, tapi anakku masih hidup. Kemudian lenyaplah
kuntilanak kosong tersebut. Warga ditenangkan oleh Pak Ustadz, jangan percaya dengan jin. Bisa jadi itu hanyalah jin tiruan yang menyerupai sosok Susi. Dan warga yang memang menguburkan sendiri anaknya si Susi itu pun nggak percaya kalau anaknya itu masih hidup. Dan dari kejadian itu akhirnya desa itu pun menjadi tenang. Dan kabar terakhir, Ratmo akhirnya menikah lagi dengan seorang perempuan dan dia ikut pindah ke Boyolali di tempat istrinya yang baru. Semoga bahagia Mas Ratmo. Ketahuilah bahwa istrimu yang dinikahi di Boyolali itu adalah mantanku. Ya, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Jono. Hikmahnya adalah ya kita syukuri apa yang ada di diri kita, mau ganteng, mau jelek, mau cakep, itu adalah ciptaan Allah, bukan kita menciptakan sendiri. Pasti segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Betul nggak? Betul sekali. Betul sekali. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih buat yang udah nonton. Terus tonton konten-konten yang ada di channel ini. Menghibur atau nggak menghibur, yang penting nonton. Karena dengan Anda menonton channel ini berarti Anda telah menyelamatkan satu pengangguran seperti saya. Ingat, kalau dunia mistis itu semakin Anda takut, semakin dia datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.